Halo semuanya, balik lagi ke channel Dunia Kriminal dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup sulit untuk dicerna akal sehat. Mengenai kisah pembunuhan seorang anak usia 5 tahun karena adanya rasa cemburu yang timbul dari orang yang dekat dengannya. Kasus ini pernah terjadi di Desa Hau, Kabupaten Xinjiang, Provinsi Henan, Tiongkok pada tahun 2015 yang lalu. Dan setelah saya pelajari, kasus ini memang cukup membuat saya merinding sebab anak yang sangat tampan, pintar, dan menggemaskan harus menjadi korban karena kecemburuan. Siapa pelakunya? Jangan kemana-mana, kita akan membahas kasus ini secara lengkap. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu kalian kalau channel Mabar Kriminal masih menunggu subscribe dari kalian. Gimana enggak? Channel ini selalu menampilkan pembahasan kasus-kasus menarik yang sengaja dibuat hanya untuk kalian penonton setia channel kriminal loh. Dengan editing visual yang menarik dan alur cerita yang selalu buat kalian penasaran, kalian pasti puas menonton pembahasan kasus dari channel ini. Tunggu apa lagi? Nggak usah lama-lama, habis nonton video ini langsung ke kolom deskripsi dan klik linknya di sana, oke? Di sore itu, saat Nyonya Chow pulang ke rumah setelah menjemput cucunya yang bernama Wang Minghan berusia 5 tahun dari sekolah TK, dia memutuskan untuk mandi sebelum pergi kembali bersama cucunya untuk bermain di luar rumah. Sang nenek menyuruh Minghan untuk duduk di sofa dan menonton TV sambil menunggunya selesai bersiap. Namun, anak berusia 5 tahun itu terlihat sangat tidak sabar menunggu neneknya. Karena setelah 2 menit sejak neneknya masuk ke kamar mandi, dia memanggil neneknya dari luar dan meminta izin untuk pergi bermain terlebih dahulu bersama teman-temannya di depan gang dan akan kembali ke rumah lagi. Nyonya Chow memperbolehkan Minghan keluar dan setelah mandi serta berganti baju, dia keluar rumah namun Minghan sudah tidak terlihat. Hanya sendal dan tongkat kayu yang tergeletak melintang rapi di atas sendal berwarna kuning yang ada di situ. Memang cucunya sangat senang memakai sendal ayahnya dan membawa tongkat kayu saat bermain di dalam gang. Namun tidak seperti biasanya, cucunya menghilang dan tidak terlihat dimanapun. Nyonya Chow mencari Minghan di tempat biasa mereka bermain, tapi tidak ditemukan. Nyonya Chow sangat cemas, bagaimana bisa anak umur 5 tahun menghilang hanya dalam waktu 10 menit tanpa pengawasannya. Dia kemudian memanggil suaminya atau kakek Minghan untuk datang dan membantu mencarinya. Nyonya Chow memberitahu anaknya dan menantunya atau orang tua Minghan tentang hilangnya Minghan. Saat itu mereka juga langsung pulang ke rumah dan seluruh keluarga serta tetangga membantu pencarian Minghan. Hingga langit mulai semakin gelap, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Minghan sama sekali. Ibu Minghan langsung menelpon polisi dan melaporkan putranya hilang. Tak berapa lama setelah itu polisi datang dan petugas kepolisian lebih dahulu memperhatikan sepasang sendal dan tongkat kayu yang tadi sempat disebutkan Nyonya Chow. Tongkat tersebut tidak hanya diletakkan rapi tetapi juga seimbang di atas sendal orang dewasa. Jelas terlihat bahwa kecil kemungkinan Minghan mau meletakkan tongkat itu dengan posisi rapi seperti itu. Tapi bisa saja sendal itu ditaruh oleh penduduk sekitar dan tongkatnya tersenggol saat sedang mencari Minghan. Pada pemeriksaan awal ditemukan banyak sidik jari berbeda di sendal dan tongkat itu, sehingga sulit untuk menemukan petunjuk yang berarti. Polisi mulai menyelidiki desa itu dan memperluas penyelidikan ke daerah sekitarnya, dengan fokus penyelidikan pada orang asing dan kendaraan yang melewati desa. Seorang warga melaporkan bahwa pada sore hari, sekitar waktu kejadian, dia sempat melihat sebuah mobil minivan sedang melaju melewati desa. Di ujung desa terdapat jalan semen yang terhubung ke Jalan Raya Nasional 107, sehingga banyak kendaraan yang lalu lalang setiap harinya. Saat pria itu sedang bermain dengan cucunya di perempatan, dia melihat minivan itu melaju dengan cepat melewati mereka di perempatan dengan kecepatan yang tidak normal untuk kendaraan yang melewati perempatan desa. Segera pria itu menggendong cucunya dan berdiri di dekat tembok agar tidak tertabrak. Padahal ada polisi tidur dan tanjakan rendah di perempatan itu. Material jalan yang terbuat dari beton juga sudah mulai retak. Namun mobil itu tidak memperlambat kecepatannya melainkan maju dengan sangat cepat, sehingga pria itu tidak sempat melihat plat nomornya. Seorang warga lain juga mengatakan bahwa pada sore hari yang sama, dia melihat sebuah mobil sedan hitam buru-buru keluar gang di dekat rumah Minghan. Saksi tersebut menceritakan bahwa
bahwa ketika itu dia sedang di perjalanan pulang dengan sepeda motornya. Dan di depannya terdapat sebuah mobil hitam yang mencurigakan bergegas keluar gang. Mobil berwarna hitam ini melaju dengan sangat ugal-ugalan keluar dari gang tanpa memperhatikan lalu lintas di sekitarnya. Seolah-olah pengemudinya sedang terburu-buru. Saat itu dia juga buru-buru untuk pulang dan tidak mengetahui kalau Ming Han dilaporkan menghilang, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan mobil hitam itu dan tidak bisa mengingat nomor plat mobilnya. Dua kendaraan itu menjadi sasaran prioritas utama pengejaran polisi karena muncul di lokasi kejadian pada saat Ming Han menghilang dan perilaku pengemudi yang sangat mencurigakan. Segera polisi mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan menuju keluar desa untuk memeriksa semua kendaraan yang lewat dengan karakteristik mirip dengan dua kendaraan mencurigakan itu. Polisi memeriksa secara menyeluruh bagasi dan bagian dalam kendaraan yang melewati pos pemeriksaan di Jalan Raya Nasional 107. Polisi mengendalikan lalu lintas, bahkan mereka juga memeriksa semua jenis kendaraan untuk mencegah kemungkinan penculik telah mengganti kendaraan setelah kejadian. Selain itu, polisi juga menyelidiki hubungan antar keluarga Ming Han. Keluarga itu ternyata sangat terpuruk dan sedih. Apalagi neneknya juga selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga cucunya. Polisi memeriksa semua CCTV dari berbagai lokasi di jam hilangnya Ming Han. Pada jam setengah 6 sore, terlihat di kamera CCTV sekolah TK bahwa Ming Han sedang menggandeng tangan neneknya saat mereka berjalan dari lantai 2 menuju ke lantai 1. Bocah itu mengenakan baju tanpa lengan bercorak hijau bergaris, celana putih, dan juga sendal. Setelah pulang ke rumah, terlihat di rekaman CCTV di sekitar rumah, Ming Han keluar untuk bermain sendirian di gang dan kemudian tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Berbagai spekulasi langsung bermunculan di antara masyarakat. Ming Han tidak hanya menggemaskan dan sopan, dia juga sangat sehat. Dia pun cerdas dari kebanyakan anak seusianya. Ming Han juga suka belajar di rumah, dan dia sering diajari oleh kakek neneknya. Walaupun usianya baru 5 tahun, tapi Ming Han sudah bisa membaca dan menulis dalam bahasa Mandarin. Jadi mayoritas penduduk berspekulasi bahwa Ming Han diculik oleh kelompok perdagangan manusia dan pada orang tua yang tidak memiliki anak. Seorang anak yang cerdas dan sehat seperti Ming Han pasti akan menjadi impian banyak orang tua. Tapi polisi tidak terlalu peduli dengan spekulasi itu. Mereka lebih memusatkan perhatian pada pencarian rekaman CCTV yang ditemukan. Polisi pun menganalisa satu rekaman CCTV di dekat gerbang sekolah TK bahwa pada jam 5:45 ada sebuah mobil minivan putih seperti mobil yang disebutkan saksi waktu itu. Pada waktu itu Ming Han sudah dijemput oleh neneknya. Lalu minivan putih itu muncul lagi di jalan beton dekat rumah Ming Han. Saat dia sedang bermain di depan gang, minivan itu langsung pergi menuju ke Jalan Raya Nasional 107. Untungnya di rekaman itu terlihat jelas plat nomornya. Polisi dengan cepat menemukan informasi tentang pemilik kendaraan itu. Sang pemilik merupakan seorang pria berusia 45 tahun dari Provinsi Henan bernama Wang Shan. Pria itu mengatakan dia sedang dalam perjalanan ke kota Xinjiang untuk menangani urusan pribadi. Sebelum dia melewati desa Hao, dia memang sudah beberapa kali mengambil jalan pintas ke arah kota, dan kali ini dia juga berniat mengambil jalan pintas itu lagi. Tapi dia berbelok ke arah yang salah sehingga dia tersesat. Setelah berkeliling sebentar, akhirnya dia menemukan jalan kembali ke Jalan Raya Nasional 107. Jadi dia hanya kebetulan saja melewati sekolah TK dan gang dekat rumah Ming Han. Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi menemukan bahwa dia memang berkata jujur dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan di mobil minivan putih miliknya, sehingga dia dikeluarkan dari daftar tersangka. Yang membingungkan adalah waktu menghilangnya Ming Han sangatlah singkat. Berdasarkan kesaksian neneknya, Ming Han hilang sekitar jam 6:04 sampai jam 6:08. Pada saat itu dia pergi mandi dan ketika dia keluar, dia sudah tidak dapat menemukan cucunya. Dia menelpon kakek Ming Han pada jam 6:12. Sekelompok anak sekolah yang melewati gang juga rupanya masih sempat melihat Ming Han bermain dengan tongkat kayu di depan rumahnya sekitar jam 6:05. Sehingga polisi masih bertanya-tanya bagaimana bisa penculiknya menculik Ming Han yang masih bermain di depan rumahnya hanya dalam waktu 3-4 menit mulai dari jam 6:05 di tengah-tengah keramaian penduduk. Dengan jangka waktu yang begitu singkat, kemungkinan terjadinya penculikan dan membawa anak keluar desa sangat kecil dan hampir
hampir mustahil. Polisi terus mencari jejak CCTV terkait dengan mobil sedan hitam yang juga dicurigai sebagai pelakunya. Dari rekaman CCTV yang didapat, rupanya mobil itu melaju meninggalkan desa sebelum jam 6 sore. Berdasarkan hal itu, mobil sedan hitam juga dikeluarkan dari daftar tersangka karena sudah keluar dari desa sebelum Ming Han menghilang. Detektif percaya bahwa dengan waktu yang sesingkat itu, kemungkinan besar Ming Han masih ada di desa dan diculik oleh seorang yang dikenalnya sehingga tidak menimbulkan keributan. Jika dugaan ini benar, maka Ming Han masih ada di sekitar situ. Warga yang mendengar pernyataan polisi ini menjadi cemas dan rumor penculikan anak mulai menyebar baik di dalam maupun di luar desa. Mereka menyebarkan kabar bahwa kelompok manusia telah datang ke Xinjiang untuk menculik anak-anak lalu dijual dan Ming Han adalah korban yang diculik oleh kelompok ini. Rumor tersebut membuat warga takut membiarkan anak-anak mereka keluar sendirian karena khawatir akan diculik. Hanya sehari setelah Ming Han menghilang, sebuah kejadian mengejutkan kembali menggemparkan wilayah itu. Keesokan harinya setelah Ming Han menghilang, di wilayah Yanchen sekitar 30 km dari rumah Ming Han, penduduk setempat menemukan mayat seorang anak terbungkus selimut yang diletakkan di tepi sungai. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, mereka memeriksa dan mengidentifikasinya sebagai mayat seorang anak laki-laki yang diperkirakan berusia 3 hingga 5 tahun. Dokter forensik melakukan pemeriksaan dan mereka menemukan tanda yang sangat tidak biasa pada tubuh anak itu. Ada sayatan panjang dari dada hingga perut bagian bawah, tapi tidak ada luka luar lainnya. Pertanyaannya, kenapa bisa anak itu punya sayatan yang begitu panjang di tubuhnya? Pemeriksaan lebih teliti dari dokter forensik menemukan bahwa sayatannya sangat lurus, tajam, dan dilakukan oleh orang profesional. Jahitannya juga sangat rapi, tapi organ dalamnya masih utuh. Dari situ mereka menduga bahwa sayatan rapi di tubuh anak itu berasal dari prosedur pembedahan. Polisi menghubungi rumah sakit di kota Xinjiang untuk penyelidikan. Sehari setelah penyelidikan, polisi menemukan sebuah rumah sakit yang telah mengoperasi anak laki-laki tersebut. Dokter di rumah sakit mengkonfirmasi bahwa anak laki-laki ini berasal dari keluarga yang datang dari Mongolia pedalaman. Anak itu rupanya meninggal karena penyakit yang serius. Menurut keterangan dokter, operasi dilakukan atas persetujuan keluarga. Namun karena parahnya penyakit yang diderita, penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Setelah itu, pihak keluarga mengambil jenazah anak mereka. Tapi, kenapa bisa jenazah anak itu ditinggalkan di tepi sungai? Polisi kembali mencari keluarga anak itu dan ketika polisi tiba di rumah mereka, ayah anak laki-laki itu bilang kalau dia telah membawa anaknya dari Mongolia pedalaman ke Yanchen karena harus bekerja. Alasan jenazah anaknya ditinggalkan di tepi sungai karena adat istiadat pemakaman kelompok sukunya di pedesaan Mongolia pedalaman. Di tanah kelahirannya, jenazah dibawa ke pegunungan untuk dimakan burung pemakan bangkai. Tradisi ini biasanya dinamakan pemakaman langit dan sama dengan yang dilakukan di Tibet. Dikarenakan ayah anak itu tidak mempunyai cukup uang menyewa mobil untuk mengantarkan jenazah putranya kembali ke Mongolia, oleh sebab itu dia meninggalkan jenazah putranya di tepi sungai untuk dimakan burung, sesuai dengan tradisi di sukunya. Memang kasus jenazah anak di tepi sungai sudah selesai, tapi kasus hilangnya anak secara tiba-tiba muncul kembali. Pada tanggal 13 Juli 2015 atau 5 hari setelah Ming Han menghilang, dilaporkan dua anak perempuan kakak beradik berusia 7 dan 12 tahun dari keluarga di desa Hao, desa yang sama dengan tempat tinggal Ming Han, juga tiba-tiba menghilang. Polisi langsung bergegas pergi ke tempat kejadian. Kata beberapa penduduk desa, mereka melihat sebuah mobil hitam yang mencurigakan muncul di dekat area tempat kedua gadis itu sering bermain. Mobil ini terlihat parkir di sana sebelum menghilang bersama dengan kedua anak perempuan itu. Orang-orang di desa mengatakan mereka belum pernah melihat mobil ini sebelumnya. Polisi mulai memperluas penyelidikan dengan fokus pada pencarian mobil hitam dan menyelidiki petunjuk terkait. Polisi juga meminta bantuan warga untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang mobil itu, dan pos pemeriksaan kendaraan juga didirikan lagi di beberapa titik di desa untuk memperketat pengendalian kendaraan yang masuk dan keluar. Sementara itu, keluarga dari dua gadis yang hilang ini hidup dalam kegelisahan yang luar biasa. Mereka terus-menerus berdoa serta berharap agar anak-anak mereka kembali dengan selamat. Situasi di desa semakin tegang karena semua orang menjadi lebih berhati-hati karena tidak berani membiarkan anak-anak mereka keluar sendirian. Cerita tentang penculikan anak ini semakin menambah ketakutan mereka.
Penyelidikan terus berlanjut, namun keberadaan kedua gadis tersebut masih belum diketahui. Polisi memutuskan untuk memperluas penyelidikan ke provinsi tetangga dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk mencari petunjuk baru. Mereka juga terus mendesak masyarakat untuk memberikan informasi apapun yang bisa membantu pencarian. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada tanda-tanda titik terang. Polisi terus mengerahkan upaya maksimalnya dengan harapan dapat menemukan petunjuk penting untuk menyelesaikan kasus tersebut dan menghilangkan kekhawatiran masyarakat. Beberapa hari kemudian di sore hari seorang penduduk desa bersaksi melihat dua anak itu berlarian di jalan bertanah di pinggiran desa. Polisi menyelidiki ke sana dan menemukan sekitar 1 kilometer dari rumah mereka terdapat saluran yang digunakan untuk irigasi yang lebarnya sekitar 3 meter. Disebabkan hujan yang turun beberapa waktu lalu, permukaan air di irigasi itu sangat tinggi sehingga menutupi jalan dan membuat tanah menjadi sangat licin. Detektif berspekulasi bahwa kedua anak itu mungkin mendekati tepian air untuk bermain dan kemudian terpleset lalu jatuh ke dalam saluran air. Setelah menyusuri jalan bertanah dan mencari jejak di sekitar saluran, polisi menemukan banyak jejak kaki anak-anak di pinggir tanggulnya. Satu sedikit lebih besar dan satunya lagi lebih kecil. Berdasarkan ukuran dan bentuknya, dapat disimpulkan bahwa ini adalah jejak kaki anak usia 6 dan 12 tahun. Detektif mengikuti jejak kaki itu dan mereka berjalan sekitar 1 km hingga jejak kaki itu berhenti di tepi sungai. Selain jejak kaki, polisi juga menemukan sekantong permen, kacamata kecil, dan jam tangan anak. Setelah keluarga dari gadis itu memeriksanya, barang-barang itu dipastikan merupakan milik anak mereka dan tas permen itu juga merupakan jenis permen yang sering dimakan kedua gadis itu. Polisi menemukan bekas tanah longsor di lereng sungai yang mengarah ke permukaan air seolah-olah ada sesuatu yang tergelincir ke dalamnya. Polisi segera menghubungi otoritas pengolahan air dan memblokir sumber air dari hulu. Setelah permukaan air surut, mereka mulai mencari dan ditemukanlah jenazah kedua gadis itu di sungai itu. Polisi dan dokter forensik menyimpulkan bahwa kedua gadis itu terpleset dan jatuh ke dalam sungai, lalu tenggelam di sana. Sehingga dapat disimpulkan mereka tidak dibunuh, tapi murni mengalami kecelakaan. Sudah hampir seminggu sejak berita kehilangan Ming Han, tapi masih saja belum ditemukan petunjuk apapun mengenai kasus ini. Keluarga dari anak laki-laki itu bahkan hampir putus asa karena tidak mengetahui keberadaan anak mereka. Apakah anak mereka baik-baik saja di luar sana? Apakah dia berada di tempat yang aman? Mereka terus bertanya-tanya dan berharap dapat menemukan Ming Han sesegera mungkin. Polisi juga terus melanjutkan upaya penyelidikan dengan harapan dapat menemukan petunjuk baru dan dapat menyelamatkan nyawa Ming Han. Namun kasus ini menemukan jalan buntu karena kurangnya petunjuk dan tidak ada panggilan telepon mengenai tebusan dari sang penculik jika memang Ming Han benar-benar diculik. Hal ini membuat keluarga Ming Han semakin menderita. Mereka bahkan telah mencetak poster mengenai berita hilangnya Ming Han dengan jumlah yang sangat banyak dan kemudian menempelkan poster itu di mana-mana. Ibu Ming Han sendiri terus-menerus memposting mengenai kabar kehilangan Ming Han di sosial medianya dan memohon agar penculik bersedia menukar dirinya demi anaknya. Mereka juga memohon kepada penculik untuk tidak menyakiti Ming Han dan berjanji akan melakukan apapun, termasuk mengumpulkan uang tebusan jika memang diperlukan. Petugas berulang kali melakukan pencarian dengan menggunakan anjing pelacak untuk menelusuri seluruh wilayah desa dan memeriksa setiap rumah. Mereka juga memeriksa ladang serta lahan kosong. Tetapi mereka masih saja belum menemukan petunjuk dan kasus ini pun menemui jalan buntu. Petugas sekali lagi melakukan penyelidikan terhadap para tetangga di daerah tempat tinggal Ming Han dan menemukan satu hal yang tampak biasa saja namun menarik perhatian polisi. Mereka melihat sepasang sepatu yang disusun rapi di luar pintu salah satu tetangga. Seperti yang ditemukan ketika Ming Han menghilang. Ketika petugas memasuki rumah itu, polisi dengan cermat mengamati segala sesuatu di dalam ruangan. Mereka juga menemukan seorang anak berusia 7 tahun yang terbaring lumpuh di tempat tidur. Rumah itu sangat bersih dan tertata rapi. Yang harus kalian tahu, keluarga pemilik rumah ini tinggal tepat di sebelah rumah Ming Han dan hanya dipisahkan dengan sebuah tembok. Pemilik rumah itu bernama Lee Xiuling yang merupakan seorang wanita pensiunan. Dia telah pensiun sekitar 9 tahun yang lalu dan mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk merawat cucunya yang lumpuh.
Nyonya Shuling merupakan seorang wanita terpelajar yang telah bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan minyak yang terletak di kota Xinjiang. Tidak seperti wanita pedesaan pada umumnya, Nyonya Shuling sangat teliti dengan setiap pasangan sepatu yang ada di dalam rumahnya. Tidak hanya sepatu, semua benda yang ada di dalam rumahnya juga tertata sangat rapi. Wanita itu sangat saklek dengan kebersihan dan kerapihan rumahnya, sehingga membuat tetangga jarang ada yang mau mengunjungi rumahnya. Pada hari kejadian hilangnya Ming Han, putra dan menantu Nyonya Shuling sama-sama sedang bekerja di luar desa dan meninggalkan dia dan cucunya di rumah. Polisi cukup curiga dengan susunan sepatu saat Ming Han menghilang dan juga susunan sepatu di rumahnya Nyonya Shuling. Sehingga detektif meminta informasi lebih lanjut mengenai Nyonya Shuling. Saat itu, nenek Ming Han tiba-tiba teringat kejadian 2 tahun lalu. Saat dia sedang memandikan cucunya, dia menemukan memar sebesar bola pingpong di paha Ming Han. Dia kemudian bertanya pada Ming Han dan cucunya bilang kalau Nyonya Shuling sudah mencubitnya. Pada saat itu, nenek Ming Han tidak menanyakan hal itu kepada tetangganya karena dia tidak mau ada keributan. Tetapi dia percaya dengan Ming Han karena waktu itu dia baru berusia 3 tahun dan tidak mungkin berbohong. Nyonya Chow atau neneknya Ming Han bahkan ingat pada hari kejadian cucunya menghilang, Nyonya Shuling terlihat berdiri lama di luar gerbang rumahnya. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia kemudian mulai menghubungkan kasus hilangnya Ming Han dengan kejadian yang dia alami dan dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tetangga sebelah rumahnya itu. Setelah menganalisa situasi ini, petugas akhirnya memutuskan untuk mengirim 2 orang detektif ke rumah Nyonya Shuling untuk melakukan wawancara terpisah dan mengumpulkan informasi lebih banyak. Detektif mengamati sikapnya dan menemukan bahwa Nyonya Shuling tampak sangat tenang ketika menjawab semua pertanyaan-pertanyaan detektif dan dia menjawabnya dengan sangat jelas. Setelah pemeriksaan psikologis gagal dan tidak ditemukan apa-apa, polisi akhirnya mengubah pendekatan mereka dan membawa Nyonya Shuling ke kantor polisi dengan tujuan untuk mengamati perubahan emosinya. Detektif dengan sengaja memberikan tekanan psikologis pada Nyonya Shuling secara terus-menerus baik di rumah maupun di kantor polisi dengan memberikan pernyataan yang sama berulang kali. Tapi dia tetap sangat tenang dan menjawab pertanyaan dengan sangat wajar dan logis, bahkan sangat kooperatif. Padahal dalam penyelidikan, umumnya ketika orang tidak bersalah diberi pertanyaan yang sama berulang kali, mereka akan semakin kesal dan frustasi. Tetapi ketenangan dan kesabaran Nyonya Shuling yang luar biasa dalam menjawab pertanyaan yang sama berulang kali, membuat mereka yakin bahwa wanita ini mencurigakan. Namun saat itu mereka tidak punya bukti. Dikarenakan tekanan psikologis tidak efektif juga, akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan anjing pelacak saat menggeledah rumahnya. Dan mereka merasa bahwa Nyonya Shuling tampak gelisah saat anjing pelacak mulai menjelajahi setiap sudut rumah Nyonya Shuling. Meskipun begitu, petugas tidak menemukan apapun di dalam rumahnya. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan mayat di rumah itu, kecuali kebun sayur yang ada di bagian depan rumahnya. Polisi kemudian memutuskan untuk menggali kebun sayur milik Nyonya Shuling. Tapi secara tiba-tiba Nyonya Shuling bilang mau bicara dengan ketua tim investigasi yang terdiri dari 2 orang. Ketika di ruang interogasi, Nyonya Shuling kemudian mengaku bahwa dia telah membunuh Ming Han dan menguburkannya di kebun sayur di halaman depan rumahnya. Dia menunjuk ke pipa pembuangan di dekat pot pohon dan bilang kalau dia sudah memasukkan jenazah anak itu ke dalamnya dan menutupnya dengan tanah dan sampah. Saat keluarga mendengar pengakuan itu, keluarga Ming Han sangat terkejut karena mereka tidak merasa memiliki masalah dengan keluarga Nyonya Shuling dan hubungan mereka cukup baik. Pertanyaannya, kenapa Nyonya Shuling dengan jahat membunuh anak selucu Ming Han dengan cara yang begitu kejam? Kondisi finansial Nyonya Shuling bisa dibilang stabil dan hidup nyaman. Tapi dia selalu merasa stres dan menderita karena cucu satu-satunya, cacat mental dan lumpuh akibat kekurangan oksigen saat dilahirkan, yang menyebabkan cucunya mengalami kerusakan otak permanen. Nyonya Shuling mengatakan cucunya berusia 7 tahun dan selalu sakit sepanjang tahun, sehingga membuatnya harus membeli obat dengan biaya yang sangat mahal. Pada malam hari, tak jarang cucunya terkaget sendiri dan menangis, yang membuat Nyonya Shuling tidak dapat tidur dengan nyenyak. Di samping itu, Ming Han yang merupakan anak tetangganya berusia 2 tahun lebih muda dari cucunya, sangat sehat, pintar, gemuk, lucu, dan hampir tidak pernah sakit. Rumah mereka bersebelahan dan hanya dipisahkan dengan tembok.
Nyonya Shuling dan Nenek Minghan sama-sama sudah pensiun, sehingga mereka sering bertemu untuk mengobrol. Nyonya Shuling memendam rasa cemburu yang sangat besar ketika melihat cucunya yang cacat tertinggal jauh di belakang Minghan. Dia sangat iri dan malu sehingga dia tidak mau orang lain mengetahui keadaan cucunya dan selalu berusaha untuk menyembunyikannya. Fakta tentang cucunya yang cacat itu membuat dia tidak bisa membanggakan keluarganya. Setiap dia mendengar tawa dan suara Minghan, membuat Nyonya Shuling sangat frustasi dan benci karena Minghan jauh lebih beruntung daripada cucunya. Nyonya Shuling mengatakan meskipun dia sangat cemburu dan benci terhadap Minghan, dia masih berusaha mengendalikan dirinya. Alasan dia bertindak pada hari itu untuk membunuh Minghan karena 3 hari sebelumnya ketika Minghan kembali dari sekolah TK dan melihat Nyonya Shuling menyapu halaman, Minghan menyapa dan berdiri di luar pintu dengan mengenakan sepatu dewasa dan memegang tongkat berpura-pura menjadi lelaki tua yang membungkuk sambil berjalan dan tertawa. Minghan sangat pintar bercanda seolah-olah dia menjadi kakek tua. Sementara dia membandingkannya dengan cucunya yang sangat kurus, lemah, dan sakit-sakitan sepanjang hari. Apalagi dia memperhatikan Minghan juga sangat menggemaskan, tampan dan sopan kepada neneknya. Secara tiba-tiba, terlintaslah pikiran gila di benak Nyonya Shuling. Kalau dia harus menderita karena cucunya yang cacat seperti itu, maka dia juga akan membuat hal yang sama pada neneknya Minghan. Dia tidak akan membiarkan Minghan dan neneknya hidup bahagia. Pada tanggal 8 Juli 2015 di sore hari, waktu dia tidak melihat nenek Minghan di rumahnya, dia memanggil Minghan yang saat itu melompat-lompat di dalam gang sambil mengayunkan tongkat dan bernyanyi untuk diajak masuk ke dalam rumahnya, lalu dia mengunci pintu gerbang rumahnya. Dia menutupi kepala Minghan dengan selimut dan mencekiknya. Minghan panik dan meronta-ronta berteriak minta tolong. Tapi dia kalah kuat hingga akhirnya Minghan tewas di tangannya. Setelah membunuhnya, dia meletakkan jenazah Minghan di dalam lubang samping pipa pembuangan, lalu menutupnya dengan tanah dan sampah. Bahkan, lubang itu ternyata sudah digali duluan sebelum dia memanggil Minghan ke rumahnya. Yang artinya dia memang sudah merencanakan semua itu. Pada tanggal 29 Desember 2015, persidangan kasus pembunuhan Minghan digelar dan dipadati oleh warga desa. Mereka bahkan berdiri di luar pengadilan untuk menunggu hasil putusan. Ketika kasus itu dibahas, banyak hadirin yang menitikan air mata, bahkan hakim juga terlihat menangis mendengar pembunuhan itu. Setelah menjalani persidangan, hakim memutuskan bahwa Li Shuling bersalah dan dijatuhi hukuman mati untuk membayar kejahatan yang dilakukannya, dan keluarganya diperintahkan untuk memberi kompensasi kepada keluarga Minghan sebesar 20.000 yuan atau sekitar 42 juta rupiah. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah motif kecemburuan Li Shuling menjadi pemicu utama dia membunuh cucu tetangga sebelah rumahnya sendiri? Atau mungkin ada motif lain yang belum terungkap? Coba tulis komen kalian di bawah dan saya tunggu komen kalian dan saya mau baca semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tunggu update cerita baru dari channel ini. Dan kita ketemu lagi di cerita menarik lainnya. Sampai jumpa!